Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Kurang antusias sekali lagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Saya percaya kita semua masih diizinkan berkumpul pagi hari ini, tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan di atas segalanya saya juga percaya bahwa kita punya kerinduan yang besar untuk berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, sikap hati yang terbaik. Satu hal yang saya pelajari hari-hari ini, setiap orang punya proses yang berbeda satu sama lain. Tapi satu hal yang sama, Tuhan itu gak akan pernah lupa nama kita masing-masing. Yang artinya Tuhan sudah tetapin hidup kita sedemikian rupa, gak akan tertukar dengan orang lain. Tuhan mengenal kita lebih dari segalanya. Jadi saya mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang menjadi fokus kita adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bawa dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau terus menerus mengucap syukur, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Yang terbaik saja Tuhan yang akan kami berikan untuk Engkau. Kami bawa ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apa yang keluar dari mulut kami, hati dan pikiran kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Dan kami juga percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diajar untuk jadi pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang ingin Kau nyatakan melalui ibadah kami pagi hari ini. Kami mau tangkap itu Tuhan. Kami mau tangkap urapan yang daripada-Mu. Kami mau tangkap pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami bawa setiap kami ini pribadi, lepas pribadi yang dalam nama-Mu saja. Kami bawa ibadah kami yang dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yes. Haleluya. Sebab begitu besar, begitu dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan begitu besar kasih-Mu Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kayak mau mengucap syukur lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hati kita, sebab kami tahu besar kasih-Mu. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan sama-sama. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Wow, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan Yesus Tuhanku, Tuhanku. Lebih lagi dari kesungguhan hati kita, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia.
setia. Amin. Tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, karena tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebar kasih setiamu, kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, karena tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, na 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 na. Oh, sekali lagi. Na 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 na. Katakan sama-sama, Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita mau karena sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, karena di dalam-Mu kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Katakan sama-sama, sebab tak pernah ku ragu Tuhan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup sepenuh hati kami, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Karena Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkasar saya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, sebab Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkasar saya. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkasar saya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Tuhan, sekarang saya lagi bersama selamanya. Yesus, ya Yesus, kami percaya Tuhan bahwa di hadapan-Mu Tuhan, hidup kami ini adalah persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, Tuhan, sebab Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan, tidak ada yang lain. Kayak memasuki hadirat-Mu Tuhan, dengan membawa hidup kami, dengan membawa syukur kami Tuhan, yang terbaik hanya untuk Engkau saja Tuhan.
membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa diriku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kau mau katakan bahwa kami dekat padamu, Tuhan. Bahwa ku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu, Yesus. Hatiku persembahkan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Karena ku membawa diriku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu.
Memujimu
Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang tercinta. Amin. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Inilah persembahan kami Bapa. Untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. Karena untuk Yesusku, Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. untuk Yesusku, Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Pagi hari ini kami membawa persembahan kami yang terbaik. Hati kami, hidup kami Tuhan, hanya untuk menyembah dan menyenangkan-Mu. Kami ada semua karena Tuhan pagi hari ini. Layaklah kami naikkan pujian syukur, hormat kami untuk Engkau ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu. Karena kami tahu kebenaran itu yang akan mengubahkan hidup kami. Kebenaran itu yang akan menuntun langkah kami Tuhan. Apapun yang sedang kami lalui, yang kami percaya tuntunan Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Dan biarlah kebenaran itu masuk dalam hati kami, bertumbuh Tuhan, untuk kami bisa membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Orang lain boleh melihat hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hamba hanyalah alat-Mu, pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Berdaulatlah, beracaralah, berkaryalah. Ini waktu-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami, jamah kami tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama kita katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara semuanya duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang kembali mempercayakan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Baik. Tema judul khotbah saya pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan. Boleh ditampilkan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Minggu keempat, tema itu menemukan kedamaian melalui pengampunan. Saya merenungkan bagaimana caranya kita menemukan kedamaian di tengah-tengah kehidupan saat ini. Ya. Saat kita membangun yang namanya kesatuan dalam hidup ini, kita berharap pasti akan ada kedamaian di balik kesatuan itu. Ya. Tapi seringkali yang kita dapati hari-hari ini, ya, konflik yang terjadi di dalam sebuah negara. Ya, saya baru kemarin mendengar di jalan lagi nyetir mobil, terus WNI yang ada di Suriah itu ada 13 orang lagi yang dipulangkan ke Indonesia. Nah, ternyata konflik di Suriah itu berkepanjangan dan mengakibatkan perpecahan. Ya, makanya tidak ada kedamaian, makanya orang-orang WNI yang ada di Suriah itu dipulangkan ke Indonesia. Ya. Atau banyak mungkin konflik yang terjadi. Ya, kalau kita mungkin baca beberapa tahun yang lalu konflik di Indonesia sendiri di Sampit, ya, antara orang suku dari Madura dengan orang asli di sana, itu begitu luar biasa, yang menyebabkan apa? Tidak adanya kesatuan, maka tidak adanya kedamaian. Yang ada, konflik itu akan mencekam, ya, membuat orang-orang yang ada di kota tersebut itu tidak ada kedamaian. Hidup itu, wah ini kok kayak gini ya, ya. Tapi yang paling membuat kedamaian itu, perpecahan itu, konflik itu justru dengan orang-orang terdekat. Ya, orang-orang yang paling dekat. Seringkali konflik itu, perpecahan itu lebih besar kemungkinannya terjadi. Contoh, suami istri, orang tua anak, ya, saudara dengan saudara, ya. Karena dekat, maka konflik itu akan lebih besar kemungkinannya terjadi. Yang kita mau bahwa bagaimana kita mendapat kedamaian di tengah-tengah konflik atau perpecahan yang terjadi. Ya. Makanya seringkali kadangkala kenapa dengan orang-orang terdekat, ya itu tadi, kalau suami istri bisa kita bayangkan kan, tiap hari ketemu, ya kan, bangun tidur ketemu, ya kan, pergi kamar mandi keluar ketemu lagi, gitu lah, ya kan. Ya, makanya kemarin kalau Bapak Ibu saya dikirimi link kemarin sore dan saya sudah kirim kemarin di grup Rockman, kalau Bapak Ibu ada yang mengikuti Rockman seminar yang ada di Bali kemarin yang dilayani oleh Pendeta Daniel Januar, ya, yang ngomong gini, orang menikah itu betul-betul dua orang yang berbeda yang disatukan, ya, dua orang yang benar-benar berbeda disatukan. Makanya dia bilang jangan heran katanya kalau konflik itu antara suami istri begitu sering terjadi. Karena dia bilangnya tadi tuh, bangun tidur ketemu dia lagi, ya kan, nanti mau makan ketemu lagi kan. Bisa dibayangkan kalau dua-duanya tidak membereskan dan hidup bersama. Dia bilang begini, itu nggak bisa dibayangkan hidupnya bagaimana nanti. Artinya apa? Kita mau bagaimana caranya konflik itu jangan terjadi yang mengakibatkan ada perpecahan. Ya, kita mau kelola itu. Kita mau bagaimana caranya kita menemukan kedamaian di tengah-tengah perpecahan. Tidak bisa kita pungkiri, ya tadi saya bilang suami istri saya dengan istri saya,
Ya tiap hari ketemu, ya kalau kita ada konflik sedikit, ya memang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana caranya konflik itu tidak berkelanjutan? Kita menemukan kedamaian, kita mengelola dengan baik. Makanya bagaimana kita menjaga kesatuan? Menjaga kesatuan di tengah-tengah perpecahan. Kita baca dulu di Kolose pasal yang ketiga. Ayat 13 dan 14. Oke. Kolose pasal 3 ayat 13 dan 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hal yang pertama, bagaimana kita menjaga kesatuan, menjaga kesatuan di tengah-tengah perpecahan supaya kita bisa menemukan kedamaian. Yang pertama, Kolose pasal 3 ayat 13a berkata gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau kita baca konteksnya, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose itu, kita ini manusia-manusia yang baru, yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah diubahkan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang kelima, Kolose pasal 3, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat di Kolose, dahulu itu kamu itu melakukan, tapi setelah Tuhan menebus, Tuhan memperbaharui, Tuhan memilih kita. Ayat 8 berkata gini, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa sabarlah terhadap yang lain. Karena apa? Kita ini sudah menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, harus belajar untuk sabar terhadap yang lain. Sabarlah terhadap yang lain. Artinya apa? Ada memang yang belum menjadi manusia yang baru. Kalau firman Tuhan berkata sabarlah terhadap yang lain, artinya ada yang tidak bersabar. Kan begitu. Ya. Makanya seringkali konflik itu terjadi karena tidak ada kesabaran. Ya. Siapa yang di sini kalau berdoa, Tuhan beri saya kesabaran, Tuhan kasih kesabaran? Ada? Tidak ada kan? Ada. Kalau ada yang berdoa begitu, Tuhan kasih apa? Tuhan kasih orang menjengkelkan pagi-pagi. Loh, itu untuk mencoba kita sabar, tidak. Ya kan? Tuhan beri saya kesabaran hari ini. Begitu kita naik motor, naik mobil, di lampu merah, disalip dikit. Awas ya. Bagaimana kita mau sabar? Sabar dengan suami istri mungkin, ya. Ya, ini sering kali terjadi, ya kan? Kalau istri ngomong gini, bisa tolong saya angkat jemuran di depan? Tarik nafas dulu kan? Terus istri itu kadang, loh, kenapa? Tidak mau. Loh, enggak. Marah.
Loh, siapa yang marah? Loh, enggak marah sih, tapi nadanya tinggi. Ya kan? Kok ngomongnya kayak gitu? Biasa aja. Siapa yang marah? Biasa aja saya ngomong. Kadang-kadang kita tidak sadar ya, bahwa kesabaran itu ya dibutuhkan. Kamu harus sabar terhadap yang lain. Terhadap yang lain, terhadap orang-orang mungkin yang belum mengenal Tuhan. Terhadap orang-orang mungkin yang ya mencobai kita. Ya mungkin ya kita tahu, kita merasa oh saya harus lebih bisa menahan sabar. Saya harus bisa mencoba menjadi lebih down sedikit. Ya, karena kalau Amsal pasal 15 ayat 18 itu berkata gini, Amsal pasal 15 Amsal pasal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kininya itu berkata gini, orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran, orang yang sabar membawa perdamaian. Artinya gini, kita ini harus membawa damai. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang membawa damai di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita. Maka dari itu jadilah orang yang sabar. Mudah tidak mudah memang. Ya. Banyak seringkali orang tua dengan anak. Ya. Pak beli ini dong. Nanti ya. Pak beli ini dong. Nanti ya. 2 kali nih. Kalau nanya ulang yang ketiga, Pak beli ini dong. Nanti. Nah mulai. Ya, kadang-kala kita tuh gimana ya? Karena jujur saya juga belajar untuk hal ini. Anak saya kadang, ya itu kan, Elois itu kalau saya pulang kantor karena memang dia senang. Dia bukan, dia senang. Dia tuh senang itu hanya mungkin dibawa ajak keluar putar naik mobil itu. Nggak kemana-mana, hanya putar, terus pulang itu dia senang. Dia itu sudah senang gitu loh. Dia nggak harus singgah ke mall, nggak harus. Nah jadi kalau kadang itu dia tiap hari bertanya gini, Papa, sebentar kita kemana? Ya kan, kalau saya bilang, sebentar lihat ya. Itu bisa nanti beberapa menit kemudian ditanya lagi nih, Papa, sebentar kita kemana? Jujur saya bilang, saya itu kadang juga, kalau sudah ketiga kali ditanya, kadang tidak sabaran juga. Padahal kan saya tuh kadang setelah mungkin saya nadanya tinggi dengan dia, saya juga menyadari, kenapa dari tadi saya tidak jawab ya dia? Kenapa saya harus bilang tunggu gitu loh? Padahal kan saya juga tahu jawabannya gitu loh. Umpama hari ini, hari Senin gitu, kita tidak ada acara gereja kosong. Ya bisa keluar, kenapa saya tidak jawab ya dia dari tadi? Oh ya kita keluar sebentar gitu. Kenapa saya harus bilang sebentar ya? Sebentar ya? Kenapa gitu lah? Saya juga kadang berpikir, ya juga sih kenapa saya beri jawaban kayak gitu ya? Ya. Tapi kan anak-anak itu kan butuh sesuatu jawaban yang pasti gitu loh. Kalau tidak keluar, yang ngomong tidak keluar. Kalau tidak, dia akan tanya terus gitu loh. Nah, makanya jadilah orang yang sabar gitu loh. Tidak mudah memang. Ya. Kadangkala, yaitu kita terlalu cepat marah yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Ya. Menimbulkan pertengkaran yang sebenarnya ya apa sih masalah suami istri yang sepele, ya kan? Ya ini paling umum lah ya, masalah handuk. Kalau habis mandi kan laki-laki kan kadang kan kebiasaannya habis mandi gini handuknya langsung aja kan, lupa gitu loh, dia taruh di mana tempat handuknya. Nah kalau istrinya sedikit kan,
dia tuh tidak sabaran. Tahu salah, tapi tidak sabaran gitu loh, repot. Ya, nah makanya kenapa Amsal mengingatkan kita bahwa orang yang sabar itu membawa perdamaian. Yang kita cari itu siapa sih yang tidak mau kedamaian terjadi di tengah-tengah keluarganya? Semuanya mau. Ya. Tapi dibutuhkan orang yang sabar. Ya. Istrinya mungkin tidak sabar, jadilah suami yang sabar. Ya. Suaminya mungkin tidak sabar, istrinya lah yang bersabar. Amsal 16 ayat 32 berkata gini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal berkata orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Artinya orang bersabar itu betul-betul luar biasa. Jadilah pribadi yang punya kesabaran tingkat tinggi. Gampang? Tidak gampang. Ya, kalau gampang tidak mungkin Raja Salomo menulis Amsal membandingkan orang yang sabar itu dengan pahlawan. Ya, pahlawan itu begitu. Kalau kita nonton serial-serial Mandarin yang dulu-dulu, ya bagaimana pahlawan-pahlawan itu berperang, merebut kota, menyiapkan strategi, mereka bersabar menunggu waktunya, tidak sembarangan. Ya, mereka bukan melihat musuh di depan, langsung diserang. Tidak, mereka menyusun semua strategi demi strategi untuk bisa memenangkan pertempuran di medan perang. Artinya orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Jadilah orang yang sabar. Poin yang kedua, ayat 13 berkata gini, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Poin yang kedua, mengampuni. Bagaimana kita bisa menghindari perpecahan itu? Belajarlah mengampuni. Sekali lagi tidak ada yang ingin terjadi perpecahan. Maka dari itu belajarlah mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu. Ayat 13 berkata gini, Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Ya. Seringkali kita, ya, kalau selama bulan Februari ini kita belajar dari minggu pertama sampai minggu yang terakhir itu bagaimana bisa mengampuni. Ya. Kalau kita ingat Ibu Dr. Krishna minggu kedua mengingatkan bahwa pengampunan itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Mengampuni itu bukan pilihan. Tapi mengampuni itu keharusan. Kewajiban. Wajiblah kita untuk mengampuni. Amin. Gampang tidak? Gampang memang mengampuni. Ya. Apalagi ya seperti tadi saya bilang. Ini saya punya pengalaman pribadi sendiri dengan istri saya. Ya itulah tadi saya bilang, kadang-kadang itu karena ketidaksabaran itu, mulut itu mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak harus keluar. Yang akhirnya membuat kita menyesal gitu. Ya makanya ini sedikit saya menyaksikan, sekalipun saya juga ya rada malu juga gitu lah ya. Kejadian ini mungkin pernikahan kami masuk umur 3-4 tahun deh. Ya. Satu hari itu kami bertengkar, dan kali itu memang bertengkar rodok sedikit panjang. Ya. Rodok sedikit panjang, saya juga bingung, tidak tahu. Saya lupa deh gara-gara apa, tapi kami bertengkar itu, dan akhirnya itu istri saya ngomong gini, ya udah kalau gitu saya
pulang deh, dia mau pulang ke Makassar kan. Dia ngomong gitu dengan saya, itu saya itu karena memang lagi, ya namanya orang lagi bertengkar, lagi emosi, tidak sabaran. Saya mendengar kata itu langsung keluar dari mulut saya. Kalau gitu kamu pulang, kamu jangan bawa Elois, kamu pulang dewe. Tinggal Elois dengan saya. Saya ngomong gitu, nangis dia kan, sakit hati. Nah, saya diingatkan beberapa bulan yang lalu saya mengikuti rock camp, ya. Laki-laki itu kan memang paling kayaknya harga dirinya terlalu tinggi, itu saking tingginya itu dia kalau minta maaf itu susah banget, ya. Tapi di camp itu saya itu begitu diingatkan gitu, dia bilang, mungkin kita laki-laki itu tidak semua yang ada di sini tuh main tangan dengan istri, ya. Mungkin ada yang berpikir, wah suami yang main tangan itu suami yang, wah kayaknya keterlaluan deh, kayaknya dosanya berkali-kali. Tapi dia bilang gini, pernah enggak saudara mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati istrimu? Begitu dia ngomong gitu kan, saya juga merenung, ada enggak ya? Dia bilang, pembicara itu ingatkan gini, itu sama aja, dia bilang. Kamu pukul istrimu dengan tangan, itu salah memang. Tapi kamu ngomong yang tidak pantas dengan istrimu, itu juga jauh lebih salah. Selesai sesi itu, kita ada altar call, disuruh maju. Dalam hati saya juga masih berpikir, saya main tangan tidak pernah, saya pukul istri tidak pernah. Apa ya Tuhan? Saya berdoa, disuruh berdoa maju, ya udahlah saya maju kan, saya maju, ada sesuatu nih kayaknya. Dan nah, saya diingatkan dengan kejadian itu. Saya diingatkan, saya didoakan, dan saya diingatkan dengan fasilitator saya. Begitu selesai acara ini, kita itu dianjurkan langsung pulang meminta maaf dengan istrimu, langsung. Oke. Begitu saya ingat itu, oh iya Tuhan, saya salah. Ya, pulang dari Bogor, saya karena acara di Bogor, istri saya dan anak-anak itu di Jakarta. Saya sampai ke Jakarta, begitu kami sampai hotel, selesai semua mau keluar, saya ngomong dengan istri saya dan anak-anak saya minta maaf dengan mereka. Ya, dengan istri saya ngomong, maaf kalau itu hari saya itu sudah sempat kasih keluar kata-kata gitu. Menyesal saya. Karena apa? Karena ketidaksabaran. Ya kan? Makanya saya bilang, mengampuni itu bukan hal yang mudah. Tidak mudah memang. Tapi itu harus kamu lakukan. Ya, harus lakukan. Thank you. Ya. Jadi kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Ya. Makanya tadi saya bilang Lukas pasal 17 ayat 4 itu berkata apa? Lukas pasal 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Engkau harus mengampuni dia. Ya. Makanya saya bilang, Ibu Krishna sudah menyampaikan bahwa masalah kita diampuni atau tidak itu urusannya. Ya. Tapi kamu minta pengampunan itu wajib kamu lakukan kalau kamu tahu kamu salah. Ya. Saya dengan istri saya tahu saya salah gitu loh. Saya tahu saya salah. Saya ngomong ke dia. Saya minta maaf kalau saya sudah keluar kata-kata gitu. Ya itu tadi, karena ketidaksabaran, ya akhirnya kita menyesal juga. Ya memang harus minta ampun, karena kalau tidak, ya ini berbahaya. Itu bisa jadi satu bom waktu yang nanti akan bisa meledak gitu. Max Lucado berkata gini, dia pernah bercerita sepasang suami istri
istrinya itu menemukan suaminya mencium wanita lain. Ya, dan pada saat itu istrinya berkata kepada dirinya gini, saya akan balas perbuatan suami saya. Suaminya datang minta maaf ke istrinya dengan tulus. Dia bilang, saya minta maaf karena sudah lakukan ini. Tapi istrinya tetap berpendirian gini, perbuatan itu harus saya balas. Anak-anaknya juga datang untuk memohon kepada mamanya, sudahlah maafkanlah papa. Ya, jangan sampai bercerai dan sebagainya. Tapi pendirian daripada istri itu tidak berubah. Dia tetap berkata, tidak, saya harus balas perbuatan ini. Selang berjalan beberapa tahun, akhirnya benar-benar bercerai. Dan sang suami kembali membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Dan dia merenung gini, sang istri itu merenung. Setelah dilihat beberapa tahun kejadian itu, dia merenung dan melihat suaminya hidup dengan bahagia, dan dia hidup sebatang kara. Hidup yang penuh dendam, hidup masih dilimpahi dengan rasa sakit hati yang tidak berkesudahan. Makanya Max Lucado menulis gini, tidak setia memang salah. Pembalasan dendam itu buruk, tetapi yang paling buruk tanpa pengampunan. Di mana-mana orang yang selingkuh tidak setia itu tidak ada yang membenarkan. Itu pasti salah. Ya. Itu salah. Ya, dan tidak mungkin ada yang membenarkan, oh ya enggak apa-apa, tidak ada. Kita sepakat sama-sama bahwa itu salah. Ya, tapi pembalasan dendam itu buruk. Tapi jauh yang paling buruk, Max Lucado menulis, tanpa pengampunan. Bapak Ibu, lepaskan pengampunan apa yang kita alami hari-hari ini. Ya. Pernikahan itu kan sebuah perjalanan yang panjang. Kita tidak akan tahu sampai kapan berakhirnya sebuah pernikahan sih. Ya, mungkin dalam perjalanan pernikahan itu ada sesuatu yang salah. Mari kita memperbaiki. Ya. Ya mungkin, ya memang mungkin ada orang berkata, ya orang yang tidak alami tidak bisa mengatakan, bukan masalah itu, ini kan kita berbicara masalah, kita tahu kebenaran bahwa yang namanya pengampunan itu wajib kamu lakukan. Saya pernah gunting rambut di sebuah barber, ya, karena sudah kenal yang gunting itu bercerita gini. Kok dari mana? Saya bilang dari kantor. Anak-anak di mana? Saya bilang, oh di rumah, habis pulang sekolah gini. Nah, saya tahu memang karena saya kenal dia gunting lama, kami bercerita. Ternyata pada saat itu dia bercerita, ternyata dia sudah pisah dengan istrinya. Saya tanya, loh kenapa kamu pisah? Gitu loh. Ya kan, maksudnya ada apa? Nah dia ngomong gini. Semua saya itu bisa tolerir lah apapun yang istri saya katanya lakukan. Dalam pemikiran saya ya bagus toh. Ya harusnya kan kalau begitu kan tidak akan terjadi yang namanya perpisahan. Harusnya kan kalau kamu bilang kamu bisa mentolerir semuanya dan memberikan kesempatan kepada istrimu, ya harusnya kan tidak terjadi. Tapi dia lanjut. Ternyata belum titik dia ngomong. Terus dia bilang, tapi ada satu ya yang pada saat kami menikah itu kami komitmen bersama. Dalam hati saya coba mencerna ulang nih. Ya kan? Saya coba mencerna ulang kata-katanya. Dia bilang dia bisa mentolerir semuanya. Semuanya. Tetapi ada satu, ya tidak semuanya dong. Loh iya toh, kamu tadi ngomong semuanya. Loh, tapi ada satu. Ya kan tidak semuanya artinya. Nah makanya saya coba merenungkan. Kalau gitu terus akan ada alasan orang untuk berpisah, ya karena hal satu itu.
Tapi kan pernikahan bukan tentang itu, ya kan? Apalagi kita, ya kalau itu mereka kebetulan ya saudara sepupu kita. Ya. Tapi kalau kita kan di agama yang kita percayai, ya bahwa sampai maut memisahkan, tidak ada. Yang artinya namanya pernikahan, perjalanan pernikahan itu tidak akan ada yang tahu. Ada mungkin yang 25 tahun, 50 tahun, bahkan 60, 75 sampai Tuhan panggil, tidak ada yang tahu. Ya artinya apa? Ya kita harus tiap hari ya sama-sama membangun bagaimana jangan sampai konflik itu menjadi perpecahan. Ya karena seperti tadi saya bilang, tiap hari nih kita ketemu. Suami dan istri tiap hari ketemu. Ya kan? Artinya apa? Konflik itu ya semakin besar akan bisa terjadi. Tapi kalau kita bisa belajar untuk saling mengampuni, ya, mengampuni satu sama yang lain. Ya. Karena kalau orang bilang ya, anak-anak sekarang, kita bukan dewa boy, ya kan? Bukan dewa, ini bukan dewa gitu loh. Ini manusia juga yang kamu hadapi, yang penuh dengan keterbatasan. Istrimu yang penuh keterbatasan, ya suamimu sama. Penuh keterbatasan, jadi apa? Ya kalau dia bikin salah ya sudah, belajar kita untuk mengampuni. Sama orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ya. Makanya seringkali saya agak sedikit boleh dikatakan jengkel ya dengan, saya kan punya adik satu yang bungsu, jadi saya masih punya adik satu laki-laki. Saya itu kadang dengan adik saya itu ya bukan berarti bilang saya lebih baik dari dia, tidak. Cuman kami itu senang ngomongin dia, kamu itu sibuk apa sih tiap hari gitu loh. Ya karena kan dari kami, saya itu 5 bersaudara. Ya kami itu 5 bersaudara itu, saya nomor 4 dengan cici saya, dengan kakak-kakak saya, koko saya itu semuanya dekat gitu. Dekat itu dalam arti karena tinggalnya berpisah-pisah daerah, sering nelpon. Nah dengan papa saya juga gitu. Nah adik saya ini memang agak lain lah, ya agak lain dikit lah. Ya dia itu jarang banget. Maksudnya ada hari-hari tertentu lah. Ya kalau dengan saya sih memang agak intens karena memang kan kami sama-sama di pekerjaan yang sama. Jadi kadang memang kalau ada masalah pekerjaan dia telepon, dia apa dan sebagainya. Nah, tapi kami selalu menasihati gini, kamu tuh sibuk apa sih tiap hari? Kok enggak sempat banget, maksudnya telepon papa gitu loh, tanya kabar, ngobrol. Ya, dan adik saya kalau di ngomongin kayak gitu, dia tidak bisa jawab juga, dia hanya diam gitu loh. Dan kadang-kala ya itu tadi saya bilang ya, diam itu yang membuat ini orang apa sih, kamu ditanya itu kasih jawaban gitu loh. Maksudnya apakah kamu sibuk, apakah kamu memang tidak punya waktu dan sebagainya gitu loh. Ya, tapi beberapa waktu yang lalu itu saya karena rada sedikit jengkel, saya ngomong dengan saya juga bingung gitu kalau mau ngomong dengan adik saya itu kayak gimana. Tapi saya diingatkan bahwa ya kamu tidak perlu jengkel lah dengan adikmu gitu loh. Ya kamu doakan aja dia kan, minimal kan ya siapa tahu kan nanti dia berubah gitu loh. Ya, makanya saya bilang kadang-kala hal-hal kayak gini itu sepele gitu. Ya, sepele banget ya. Ya makanya tadi saya bilang bukan karena kalau saya sih memang sering banget ya papa saya itu entah papa saya menelpon atau saya menelpon itu bisa tiap hari gitu loh. Walaupun dia itu hanya menelpon papa saya, oh kamu lagi di mana? Saya bilang saya lagi di kantor. Gitu toh. Yang penting dia sudah tahu saya lagi di kantor gitu. Oh ya udah deh gitu loh. Hanya gitu ya. Cuman maksud saya kenapa enggak bisa dilakukan gitu loh. Ya, tapi saya belajar bahwa ya tidak semua kita harus paksakan sama dengan kita. Minimal ya kita lakukan aja yang bisa kita lakukan, ya doakan dia ya minimal bukan berubah gitu. Ya.
Makanya itu belajarlah untuk tetap mengampuni. Yang terakhir, Kolose pasal 3 ayat 14 berkata gini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Poin yang ketiga, tetaplah mengasihi. Sekalipun orang itu menjengkelkan, sekalipun orang itu, tidak 1-2 kali, tapi tetaplah mengasihi. Amin. Kasih dalam bahasa aslinya teks ini menggunakan kata agape. Ya. Saya tahu ini teks aslinya karena saya itu beberapa hari yang lalu diskusi dengan Ibu Dr. Krisna, ya. Saya juga kan bukan lulusan teologi, jadi saya tidak ngerti dalam teks aslinya itu pakai kata. Tapi saya diskusi dengan beliau dan beliau memberitahu saya bahwa kasih yang teks aslinya, bahasa aslinya pakai itu adalah kasih agape. Kalau kita tahu kasih agape itu kasih yang tidak menuntut balas, kasih Tuhan Yesus pada umat manusia. Ya, kita mengenal ada 4 kasih. Ya, kasih stroge itu ikatan orang tua dengan anak, ya, keluarga. Ya, bagaimana orang tua dengan anak, anak orang tua itu kan masih punya ya sesuatu lah ya. Biar bagaimana kan anak dengan orang tua, dia mau mengasihi orang tuanya, ya kalau orang tuanya mungkin tinggalkan warisan yang 200 triliun, ya mungkin dia lebih mengasihi daripada orang tua yang meninggalkan 1 miliar gitu loh ya, kira-kira begitu. Terus kasih filea itu kasih persaudaraan, persahabatan ya. Saya dengan James, saya dengan Kak Oscar, itu kasih filea gitu loh ya. Nah, yang ketiga itu kasih eros. Eros itu bagi yang sudah menikah, suami istri, ya, dan sebagainya. Nah, tapi kasih yang paling tinggi, yang kasih tanpa syarat, yaitu kasih agape. Makanya kenapa Rasul Paulus mengingatkan bahwa kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Ya, Tuhan telah memperlihatkan kepada kita kasih yang tanpa syarat itu. Ya, Tuhan tidak kenal kita, tidak ada yang dia kenal, tapi dia mau untuk menebus kita, semuanya tanpa terkecuali. Ya, dan orang yang mau menerima dia, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 6 ayat 27 berkata kayak gini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tidak gampang, tapi itu tadi, teruslah untuk belajar mengasihi. Ya. Wah, orangnya enggak bisa. Sudah 3-4 kali model kayak gitu, kita tutup mata malah tambah menjadi-jadi. Enggak apa-apa, tapi tetaplah mengasihi. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan. Ya, untuk kita bisa mengasihi orang itu tanpa syarat. Ya kalau kita baca di dalam Lukas itu Tuhan bilang gini, kalau orang yang baik kamu kasih, ya semua orang juga bisa melakukan itu. Ya enggak perlu orang percaya. Ya orang di luar Tuhan itu ya sama tahu. Kalau orang yang berbuat baik dengan dia mengasihi orang tersebut. Iya memang itu sudah hal yang umum kita lihat gitu loh. Tapi kalau orang lain itu menyakiti kita dan kita tetap mengasihi, itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Hanya orang-orang pilihan Tuhan, ya. Hanya orang-orang pilihan Tuhan yang mengerti kebenaran yang bisa melakukan itu. Amin. Tetaplah mengasihi. Tidak gampang, sekali lagi saya bilang, tidak gampang. Ya. Tidak mudah. Tapi sekali
Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan itu harus dikerjakan. Bagaimana kita untuk tetap hidup ya di dalam kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu? Selalulah untuk bisa mengasihi. Kesimpulannya, persatuan itu harus dibangun agar tercipta yang namanya kedamaian. Maka dari itu, apapun yang sedang kita lewati, yang sedang kita jalani semua, lakukan itu dengan tetap sabar, tetap mengampuni, dan tetap mengasihi, sekalipun itu sulit. Karena ingatlah bahwa kekuatan Tuhan yang akan selalu memampukan orang-orang yang dipilihnya. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang kita rasakan mungkin, mungkin banyak orang yang menjengkelkan. Mungkin kita teringat pagi hari ini ada orang yang membuat salah kepada kita. Atau kita mungkin mengingat ada satu kesalahan yang sudah kita lakukan. Bagaimana kita mau agar kesatuan itu tercapai? Jangan perpecahan yang terjadi. Ingatlah bahwa belajarlah terus untuk sabar. Dan belajar untuk mengampuni. Dan tetaplah kasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Selidiki hati kami, Tuhan. Selidiki aku. Terima kasih, Bapa. Lihat hatiku. Ya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Apapun yang kita alami pagi hari ini, katakan kepada Tuhan, selidiki hati saya ya Tuhan. Kalau masih ada yang mengganjal dalam hatimu, pastikan hari ini kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, mampukan saya untuk
menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Mampukan saya untuk tetap bersabar. Mampukan saya untuk bisa mengampuni ya Bapa. Dan mampukan saya untuk bisa mengasihi. Apapun itu. Kita mau hidupi kebenaran. Kita mau lakukan kebenaran ini. Karena ingat, pengampunan itu hal yang harus dilakukan. Kalau masih ada mungkin yang belum melepaskan pengampunan, berdoa pada Tuhan. Tuhan akan mampukan untuk melepaskan pengampunan, untuk tetap mengasihi orang-orang yang berbuat salah mungkin kepada pribadi-pribadi kita. Saya pastikan kebenaran yang kita dengar siang hari ini, kita mau tangkap, kita mau renungkan, dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Jangan pernah mau sama seperti hari-hari yang sebelumnya. Tuhan rindukan ada suatu perubahan dalam hidup kita. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan sudah pilih, orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan. Kita mau hidup kita menjadi hidup yang berdampak, hidup yang memuliakan Tuhan. Pastikan Allah Roh Kudus lawat kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran dalam hidup kami. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati tetap setia. Bapa, hamba telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah terus bagi kami semua. Allah Roh Kudus, lawat kami. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran itu. Mampukan kami untuk terus belajar bersabar. Mampukan kami untuk terus belajar mengampuni. Mampukan kami untuk terus mengasihi. Sekalipun Bapa itu menyakiti kami. Tapi kami mau belajar untuk melepaskan semua itu. Karena kami tahu kami telah lebih dulu menerima pengampunan itu daripada Tuhan. Kami telah lebih dulu menerima kasih yang tanpa syarat itu yang Tuhan beri dalam hidup kami. Maka dari itu, mampukan kami ya Tuhan. Kami meminta kekuatan-Mu untuk memampukan kami melakukan kebenaran dalam hidup kami. Karena kami tahu saat kami melakukan kebenaran itu dalam hidup kami, maka nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kami. Maka nama Tuhan akan diagungkan lewat hidup kami. Maka dari itu Bapa, lawat kami pagi hari ini tanpa terkecuali.
Tuhan jauh lebih tahu kedalaman hati pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Lawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Teruslah berkarya Allah Roh Kudus. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Kami tidak ingin pulang sama seperti saat kami datang. Tapi kami ingin pulang dengan satu kemenangan daripada-Mu. Melakukan kebenaran-Mu. Menghidupi kebenaran-Mu. Dan membagikan kebenaran itu lewat hidup kami. Itu kerinduan kami. Dan biarlah itu semua kami mampukan, kami melakukan karena kekuatan Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi murid-murid. Shalom warga kerajaan. Sangat senang menyambut Bapak Ibu Saudara kembali yang beribadah baik secara onsite maupun online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Rock Semarang, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Rock News Bab 2. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapa yang akan memimpin doa ya? Saya, Cikgu. Mari teman-teman dan jemaat sekalian untuk dapat berkumpul pada doa pengerja yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Mari kita dukung doa, bangsa, negara, dan pergerakan di gereja kita GBI Rock Semarang. Anak-anak, Cikgu Iren menganjurkan setiap pulang sekolah dan pulang kerja untuk kita semua bergabung dalam KM yang ada di gereja kita. Yuk sama-sama kita mendukung, bergabung, dan bertumbuh bersama di komunitas yang ada. Oh ya, kita juga harus makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan karakter Kristus melalui Kingdom Training yang akan diadakan setiap bulan pada minggu ketiga. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Ada, Cikgu. Jadi saya punya talenta nari, tapi saya nggak tahu nyalurinnya kemana. Namanya juga anak-anak. Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Bergabung bersama pelayanan kami dengan menghubungi kontak person berikut ini. Loh, kemana muridku? Untung masih ada jemaat di sini. Daripada langsung tenggok, kita bisa fellowship dulu bersama-sama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Shalom warga kerajaan. Pernah saya sampaikan ada orang tanya pada saya, bahasa apa yang dipakai di Taman Eden? Apakah itu bahasa Ibrani? Atau ada yang tanya apa itu bahasa Mandarin? Karena jumlahnya banyak. No. Bahasa di sana adalah LGM. Love, Grace, and Mercy. Ketika ada hadirat Tuhan dalam hidup keluarga kita, di dalam hati kita, maka yang ada pengampunan, pengertian, kasih mesra, nasihat. Seperti yang dikatakan Efesus pasal 2. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya sampaikan minggu yang lalu, bagaimana contoh kita adalah Sang Kristus. Yang darah pemercikannya berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Habel darahnya menuntut balas kepada kakaknya. Satu yang membunuh, satunya menuntut balas, sama aja. Tidak ada pengampunan. Sampai Kristus datang. Maka saudaraku, dia disebut the last Adam.
Kalau the second Adam itu Kain. Kita tahu betapa buruknya dia. Dan firman Allah mengatakan ada seorang muridnya yang luar biasa. Ini mungkin termasuk ya the 70. Bukan yang 12 tapi yang 70. Yaitu Stefanus. Pemimpin diaken daripada gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka dipilih pertama karena reputasi yang baik. Karena karakter yang baik. Penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat. Penuh dengan anugerah. Penuh dengan kuasa. Penuh dengan firman. Pokoknya full semuanya deh. Dan apa yang terjadi? Mereka menganiaya dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, tidak ada orang bisa melawan pembicaraannya. Dan wajahnya berseri-seri seperti malaikat. Yesaya 60 berkata, nahar, berseri-serilah. Supaya orang tahu ada kemuliaan Tuhan dalam kita. Dan kita tahu bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan yang terpanjang dalam khotbah. Kalau Petrus kan cuma 3 menit, 2 menit. Dia panjang sekali, dia cerita. The God of Glory memanggil nenek moyang kita Abraham. Dia berkata pada para pemimpin orang Israel saat itu. Dan dia menyatakan di sepeda Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia berbicara dari Abraham sampai kepada Musa, sampai kepada David dan kepada the just one, yaitu Jesus Christ. Orang benar dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan pada waktu dia menyampaikan itu orang bukan bertobat. Tertusuk hati mereka dan mereka marah, saudaraku, sangat marah. Dan mereka membawa dia keluar kota. Saya berada di satu tempat yang dikatakan di sinilah Stefanus dirajam. Itu masih ada cekungan begitu. Dan keluar dari kota lama Yerusalem, the gate of lion. Dia betul-betul, saudaraku, betul-betul seperti singa dari suku Yehuda, seperti Tuhan dan gurunya Yesus Kristus. Saudaraku, dia menatap mereka dan tanpa tedeng-aling-aling, hai orang yang keras kepala, ya, yang tegar hatinya, kamu membunuh orang benar. Mereka marah sekali dan merajam dia dengan batu. Tetapi ini saudaraku, ya seperti saya katakan, kalau mengampuni orang luar gampang, tapi ini pemimpin loh. Pemimpin secara agama paling tinggi, imam kepala, jadi pengajar Taurat dan sebagainya. Dan dia berseru, ya Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa mereka. Seperti yang lakukan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sebab pada akhir dari 7 perkataan Yesus di salib, ya Father, I commit thee my spirit. Kita terdiri roh, jiwa dan tubuh. Sambil berlutut-berlututnya apa? Menyembah, saha, proskuneo. Ya, dengan perkataan itu meninggallah dia. Dan di sini ada seorang muda yang membawa pakaian dari orang-orang yang mengeksekusi Stefanus. Dan dia adalah Saul dari Tarsus. Dan saya percaya itu memberikan dampak luar biasa kepada dia. Dan dia menjadi rasul yang luar biasa. Menjadi Paulus, Rasul Paulus yang hebat itu. Karena itu saudara, ketika saudara mengampuni, kemuliaan Tuhan akan muncul dari kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Yes. Diberkati, amin. Amin. Terima kasih pada Bapak Yance. Diingatkan lebih lagi kalau kita itu satu sama lain tuh harus banyak sabarnya. Artinya banyak saling ngertinya, saling pedulinya ya. Kalau sabar pasti akan mudah bagi kita untuk mengampuni. Dan kalau kita mudah mengampuni, ya itu sudah membuktikan kalau kita tuh saling mengasihi satu sama lain. Amin. Yang paling terdekat dulu, dari keluarga dulu. Sesama, mudah kalau udah nyoba dari keluarga pasti akan mudah untuk ke sesama, ke orang lain gitu ya. Itu lalu sebelum kita masuk ke pengumuman dalam sepekan, apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangan saja dari tempat duduknya. Ini kayaknya belakangnya ya. 2 ini di depan. Ada lagi kah? Oke, haleluya. Selamat datang di GBI Rock Semarang. Kita ini bukan orang asing, tapi kita sama-sama keluarga di hadapan Allah. We are glad you are home. Dan jika berdomisili di Semarang, boleh gabung dalam Komsel di ibadah kita minggu depan juga di tempat ini di jam yang sama, jam 9 gitu ya. Lalu untuk pengumuman ada beberapa tambahan untuk Komsel kayak gisi. Nah, Special Valentine
Akan ada firman yang disampaikan pasti yang terbaik, dan akan ada games. Jadi mengundang teman-teman KGC, boleh ngajak teman-temannya juga, boleh, sangat boleh. Dengan tema kasih adalah tiket kehidupan. Jadi yuk teman-teman KGC sama-sama hadir tempat ini di hari Selasa, besok Selasa ini, tanggal 25 jam 7 malam di tempat ini, gitu ya. Jadi kalau ada yang mau join boleh, kalau anak-anak Roket mau ikut boleh juga ya, boleh. Yuk, bareng-bareng di tempat ini hari Selasa jam 7 malam, gitu. Lalu berikutnya, untuk Kingdom Celebration minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Dr. Krista Wijaya. Jadi sama-sama hadir kembali di tempat ini memuji Tuhan. Buat teman-teman yang online juga, kalau bisa yuk sama-sama di tempat ini. Kita mau sama-sama kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kehadiran kita ini berpengaruh banyak dan pastinya akan menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Nah, sama-sama di Kingdom Celebration jam 9 pagi. Itu lalu ibadah Rocky dan Roket juga ada di minggu depan di jam 9 pagi juga. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya anak-anak, usia anak-anak bisa gabung ke Rocky. Kalau usia SMP, boleh banget gabung di Roket di jam yang sama gitu ya. Dan berikutnya untuk info persembahan masih dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan amplop mandiri, bisa ambil amplopnya di atas kotak persembahan yang nanti boleh dimasukkan kembali ke kotaknya setelah ibadah ini, atau melalui QRIS. Dan dimohon untuk menyertakan kode unik 2 digit terakhir saja. Ini ada tulisannya 01 untuk perpuluhan, lalu 03 untuk persembahan umum atau syukur, dan 05 untuk pembangunan gitu ya. Ini QRIS ini nanti di dekat pintu juga akan ada barcode-nya, jadi boleh di-scan juga nanti setelah selesai ibadah. Gitu saja. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya mau ajak kita semua boleh bangkit berdiri sama-sama, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Yes, Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Yang percaya firman-Mu selalu Tuhan, dan selalu jadi rema dalam kehidupan kami, mengingatkan kami selalu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar tidak hanya sekedar kami dengar saja Tuhan, tapi boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Bapak Yanjel yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau yang berkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini, karena kami tahu kami sudah diberkati dan kami percaya bahwa Engkau juga memberikan yang terbaik untuk hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu boleh kami rasakan sampai sejauh ini, dan kami percaya di hari-hari depan kami juga Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan tidak ada yang sia-sia. Ini bentuk ketaatan kami Tuhan. Kami percaya bahwa akan berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, bagi pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu ini Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang di dalam nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami boleh, kami benar-benar tahu bahwa kasih-Mu adalah kasih yang luar biasa. Sehingga itu harus menjadi bagian dari setiap kami, representatif of Christ Kingdom. Kami bagian daripada warga kerajaan, sehingga kami mengaplikasikan kasih-Mu itu dalam hidup kami. Kami tahu seringkali kami gagal untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi hal yang lebih buruk daripada kegagalan adalah penyesalan. Untuk itu kami mau benar-benar melakukan, mengerjakan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Untuk benar-benar ada kasih di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau mengingatkan setiap kami dan menegur setiap kami. Dan biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba-Mu berdoa mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga-Mu,
diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin.